Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Eps 246, Kekacauan Kota 2. Berbeda dengan situasi luar perbatasan yang dipenuhi oleh pertarungan, dari dalam kota ada banyak sekali ledakan yang saling sahut-menyahut. Ledakan itu diakibatkan oleh pasukan musuh yang melemparkan bola peledak ke arah bangunan-bangunan kota. Ketika bola itu bersentuhan, maka ledakan api keluar dan membakar bangunan. Seketika kota Anshan dipenuhi oleh banyaknya kebakaran. Bukan hanya 1-2 bangunan tetapi hampir setiap yang mereka lihat dibakar termasuk pohon sekalipun. Pasukan organisasi sepertinya memang berniat menghancurkan kota secara keseluruhan, termasuk penduduk dan rumah-rumah yang ada. Bangunan yang terletak tak jauh dari benteng kota adalah sasaran pertama serangan mereka. Untungnya orang-orang di sana sudah mengungsi terlebih dulu jadi meski mereka menghancurkan rumah-rumah, tidak ada yang tewas. Perlahan tapi pasti ledakan itu terus semakin bergerak maju. Malam yang biasanya selalu gelap terlihat terang saat nyala api berkibar di kota Anshan. Para warga yang masih berlari menunjukkan kengerian saat melihat api tersebut. Mereka kini mulai menyadari begitu seriusnya situasi kota. Para warga hanya bisa menelan ludahnya saat harta benda mereka terbakar begitu saja, meski rata-rata yang mengungsi telah membawa sebagian hartanya namun tempat kediaman adalah harta yang paling besar. Di saat mereka berpikir pasukan musuh akan membakar semua rumah tanpa hambatan, sekelompok pendekar yang tidak diketahui asalnya menghadang pasukan musuh tersebut. Kelompok yang berpenampilan serba hitam dan berseragam itu adalah pendekar yang berasal dari asosiasi. Pengurus Yuan sudah memberitahukan pada cabang asosiasi yang ada di kota Anshan untuk mengerahkan semua pendekar yang mereka miliki. Hasilnya pendekar tersebut terkumpul lebih banyak, belum lagi ada pendekar pengelana yang ada di kota ikut membantu setelah melihat pasukan musuh sudah menerobos kota. Para pendekar pengelana itu mungkin memang tidak mempunyai hubungan dengan kota Anshan namun mereka tidak bisa membiarkan para kriminal itu bertindak sesukanya. Pengurus Yuan selaku pemimpin kelompok tersebut mengarahkan semua pendekar yang disewanya. Ketika kembang api meledak ia sudah mengumpulkan kekuatan asosiasi secara penuh. Jumlah pendekar asosiasi mungkin tidak terlalu kuat dengan para pasukan musuh yang rata-rata di alam langit dan di alam hampa namun kekuatan mereka unggul dalam jumlah. Meski mengetahui akan kalah namun tujuan mereka bukan untuk menang melainkan mengulur waktu. Setidaknya mereka harus menahan musuhnya selama 5 menit sesuai perkataan Jian Chen. Jian Chen memang sudah memprediksi akan ada yang menerobos kota dan menghancurkannya dari dalam, sebab itu sekarang kelompok pendekar asosiasi sudah dalam keadaan siap ketika bertarung. Asosiasi ini memang tidak bisa diremehkan. Setelah peperangan ini aku akan menceritakan semuanya pada ketua Xiao. Xiao Macan berdiri di atap bangunan yang paling tinggi. Ini bukan pertama kali dirinya bertemu dengan pasukan jubah hitam tersebut dan setahunya mereka adalah asosiasi yang berasal dari klan Miu. Asosiasi klan Miu selain terkenal dengan pembuatan pilnya yang tinggi mereka juga disebut-sebut sebagai asosiasi yang memiliki kekuatan tersembunyi. Organisasi Xiao pemburu mulai memperhitungkan kekuatan mereka namun Xiao Macan yang melihatnya sekarang memaksanya harus berpikir 2 kali dengan kekuatan asosiasi tersebut. Bukan hanya merekrut banyak pendekar saja, asosiasi itu bahkan telah berhasil mempunyai pendekar tingkat tinggi di bawahnya. Xiao Macan bahkan bisa melihat ada beberapa dari mereka adalah pendekar alam langit.
Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, asosiasi klan Miu bisa membahayakan organisasi Xiao pemburu di masa depan. Xiao Macan kemudian bergerak dan mendarat di arena pertarungan dengan cepat. Kedatangannya segera membuat pertarungan itu menjadi terhenti, terutama pendekar dari kelompok asosiasi. Xiao Macan tidak segan-segan melepaskan aura pembunuhnya ke sekelilingnya, membuat lawan ataupun kawan merasakan ketakutan yang dalam. Pengurus Yuan juga bereaksi sama, tidak perlu mencari petunjuk lebih jauh bahwa orang di depannya merupakan anggota dari 12 Xiao. Pengurus Yuan baru pertama kali bertemu langsung dengan salah satu dari mereka. Setelah melihatnya dengan mata telanjang, pengurus Yuan bisa merasakan kekuatan yang sangat besar darinya. Jadi ini organisasi Xiao yang terkenal di seluruh provinsi itu, kriminal tingkat S. Kekuatannya sungguh berbeda dengan kami. Pengurus Yuan meneguk ludahnya sambil berkeringat dingin. Xiao Macan melihat kelompok asosiasi yang kini terdiam sambil menatapnya penuh dengan ketakutan. Kalian dari para asosiasi, seberapa besar kekuatan yang kalian simpan selama ini? Xiao Macan kemudian melepaskan tekniknya, membuat pundak orang di sekitarnya merasakan tekanan yang membebani. Bukan hanya musuhnya, tetapi sekutunya juga merasakan hal yang sama. Mereka para pendekar yang berada di alam kehidupan langsung jatuh pingsan setelah merasakan teknik Xiao Macan, sementara alam bumi membuat mereka jatuh berlutut dan tak bisa bergerak. Pendekar alam hampa dan alam langit masih bisa berdiri meski pergerakan mereka jadi melambat. Ketakutan terpancar dari pendekar di sekelilingnya, terutama kelompok pendekar dari asosiasi. Tekanan itu selain membuat mereka kesusahan bergerak juga membuat mereka ketakutan setengah mati. Xiao Macan menatap dingin pada pendekar asosiasi, terlihat tidak peduli dengan ketakutan tersebut. Jangan khawatir, aku akan memberikan kalian rasa sakit yang sedikit ketika mati. Ketika ia berucap demikian, suara tawa lantang terdengar menghiasi langit. Xiao Macan maupun yang lainnya menoleh ke atas dan melihat seseorang sedang melayang. Tua bangka, kau seperti sudah berpengalaman mati. Bagaimana kau tahu kematian tidak terasa menyakitkan? Seseorang itu kemudian mendarat di tengah pendekar asosiasi. Xiao Macan menyipitkan matanya, dia berusaha meraba kultivasi orang tersebut tetapi tidak berhasil. Ketika ia menatap ke arah matanya, Xiao Macan menemukan orang itu memiliki sepasang mata emas yang bersinar. Xiao Macan mengerutkan dahinya sebelum ia teringat sesuatu. Aku mengerti. Bukankah kau adalah orang yang diinformasikan oleh pendekar kematian itu, mengimbangi 13 lawan di ranah kultivasi yang tinggi? Oh, kau mengenal pria tua itu, di mana dia? Setelah aku mengurusmu di sini aku akan menanganinya selanjutnya. Xiao Macan menaikkan satu alisnya, baru pertama kali ada seseorang yang berucap arogan di depannya. Bukankah kau terlalu percaya diri anak muda? Jian Chen tersenyum lebar, kau boleh mencobanya dan kuyakin itu akan berakhir buruk. Xiao Macan merapatkan giginya kesal. Jangan menguji kesabaranku. Xiao Macan melepaskan teknik tekanannya pada orang itu dengan kekuatan penuh tetapi tidak sesuai dugaannya, orang itu tidak terkena dampak dari tekniknya. Ekspresi Xiao Macan menegang seketika, ia bahkan hampir kehilangan ketenangannya. Kau baru pertama kali melihat seseorang bisa lepas dari teknikmu. Orang itu menggelengkan kepalanya pelan sebelum menatap Xiao Macan dingin. Aku bisa melakukannya lebih baik. Tidak lama kemudian sebuah teknik tekanan yang jauh lebih kuat dirasakan Xiao Macan. Xiao Macan kehilangan ketenangannya saat tiba-tiba merasakan pundaknya seperti tertimpa benda berat puluhan kilogram. Nafas Xiao Macan naik turun dengan cepat, ia merasakan orang di depannya adalah sosok yang mengancam nyawanya.
Kau, siapa kau sebenarnya? Jerit Xiao Macan dengan tubuh gemetar. Episode sebelumnya, Eps 245, Kekacauan Kota. Episode berikutnya, Eps 247, Kekacauan Kota 3. Terpopuler 147, Kekacauan Kota 3. Kau boleh menyimpulkan bahwa aku termasuk bagian dari mereka. Jian Chen menunjuk para pendekar kelompok asosiasi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa mereka dapat mendapatkanmu? Apakah itu penting? Kau tidak tahu apa-apa jadi tidak harus bertanya lebih jauh, bukan? Xiao Macan berusaha mendapatkan ketenangannya kembali meski itu terasa sulit. Sebenarnya ia lebih mementingkan bagaimana Jian Chen dapat menggunakan tekniknya. Elemental gravitasi? Aku tidak menyangka di Kekaisaran Naga ada elemen asing seperti itu. Sejujurnya aku lebih terkejut bagaimana elemen semacam ini bisa ada. Seolah bisa membaca pikiran Xiao Macan, Jian Chen mengutarakan penjelasannya secara langsung. Alasan Jian Chen bisa menggunakan teknik tekanan seperti Xiao Macan karena ia menggunakan elemen yang sama dengannya yaitu elemen gravitasi. Jian Chen kemudian melihat sekitarnya dan menemukan beberapa pendekar yang cukup jauh darinya melakukan pertarungan serta pembakaran pada bangunan-bangunan kota. Aksi Jian Chen yang berpaling dan seolah tidak terganggu dengan kedatangan Xiao Macan membuat sebagian pendekar di pasukan organisasi menganggapnya sebuah kesempatan untuk menyerang. 3 pendekar alam hampa tiba-tiba bergerak dan hendak menusuk Jian Chen dengan pedangnya. Ketika pedang itu hampir menyentuh Jian Chen, seketika senjata mereka berhenti sesenti dari jarak tubuhnya. Jian Chen menoleh ke arah ketiganya lalu menjentikan jaringnya. 3 pendekar alam hampa itu seketika terhempas beberapa meter hingga mengenai bangunan warga. Aku sebenarnya ingin bermain-main dengan kekuatan ini tetapi sepertinya waktunya tidak tepat jadi mari kita bertarung serius sejak awal. Jian Chen memberi tanda agar mereka maju. Melihat pertarungan tak bisa dihindari, Xiao Macan memberi instruksi pada pendekar alam langit lainnya untuk maju. Sekitar ada 10 pendekar alam langit di depannya dan belasan 12 alam hampa. Mereka kemudian langsung menyerang Jian Chen bersama-sama. Oh, langsung mengeroyok, kupikir kalian akan mengantri untuk melawanku. Jian Chen tersenyum sinis. Sebelum Jian Chen bergerak ke arah mereka, ia memberi tanda pada pendekar asosiasi untuk pergi dari sini. Kalian fokuskan untuk selamatkan warga desa yang mengungsi, serahkan mereka semua padaku. Tapi Tuan Muda, Anda bisa dalam bahaya jika melawan semuanya sendiri. Pengurus Yuan menyadari kekuatan Jian Chen yang sangat tinggi namun melawan mereka semua jelas terlalu berlebihan. Jian Chen menggeleng pelan, tenang saja, aku tidak akan mati di sini, kalian fokuskan seperti yang aku perintahkan sebelumnya. Pengurus Yuan menggigit bibirnya sementara pendekar asosiasi yang lain menunggu keputusannya. Setelah berpikir beberapa detik ia akhirnya mengangguk dan membawa pendekar asosiasi meninggalkan Jian Chen sendiri. Jian Chen memang tidak membutuhkan bantuan sekarang, justru jika adanya mereka ia akan kehilangan fokusnya. Dengan pasukan asosiasi meninggalkan pertarungan Jian Chen dapat lebih mudah leluasa bertindak. Xiao Macan terlihat geram karena Jian Chen seperti menganggapnya remeh. Akan kupastikan kau mati di sini. Bagus, kalau begitu aku menantikan itu terjadi. Sesudah Jian Chen berucap demikian tiba-tiba ia hilang di pandangan semua musuhnya yang membuat lawannya celingukan kebingungan. Di mana dia? Apa dia kabur? Langkah para pendekar organisasi langsung terhenti saat Jian Chen tiba-tiba menghilang seperti menyatu dengan ruang hampa.
Bukan hanya tubuh Jian Chen menghilang tetapi hawa keberadaannya juga tidak terasa. Xiao Macan meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat tertinggi. Xiao Macan bahkan langsung melayang di udara untuk mengamati situasi sekelilingnya. Di tengah kewaspadaan itu, ada seseorang yang menepuk pundaknya. Jantung Xiao Macan hampir berhenti saking terkejutnya dan saat ia menoleh ke belakang, dia menemukan Jian Chen sedang tersenyum ke arahnya. Kuharap kau tidak mati dengan satu pukulan ini. Sebelum Xiao Macan mengambil jarak, Jian Chen mengayunkan tinjunya dengan sangat kuat ke arah perut lawannya. Xiao Macan merasakan isi perutnya hampir keluar, meski sudah menggunakan tameng tenaga dalam, pukulan Jian Chen tetap bisa menembusnya dengan mudah. Tubuh Xiao Macan terpental puluhan meter hingga terbanting-banting ke tanah dengan tulang rusuk yang hampir semuanya patah. Jian Chen tidak langsung mengejar pria tua itu melainkan bergerak ke arah pendekar 10 alam langit dan alam hampa di sekitarnya. Meski sempat merasa ragu, para pendekar tersebut tetap berani melawan Jian Chen, terutama pendekar generasi lama. Mereka pikir Jian Chen sudah menghabiskan banyak tenaga dalamnya saat memukul Xiao Macan hingga sedahsyat itu. Lagi pula tidak mungkin Jian Chen mengalahkan 22 pendekar tingkat tinggi sekaligus. Puncak pendekar alam langit pun akan kesulitan bahkan hanya untuk menang. Jian Chen baru pertama kali melawan belasan pendekar kuat sebanyak ini sekaligus. Ia akui akan membutuhkan waktu lama untuk menang dari mereka meski berada di alam raja sekalipun, tetapi masalahnya kekuatan Jian Chen sekarang telah berbeda dan jauh lebih kuat. Dengan ilmu tangan kosongnya, Jian Chen dapat menahan serangan yang ada sambil sesekali memberikan serangan balik. Jian Chen menggunakan serangan tapak pada musuhnya, biarpun terlihat sederhana namun ketika mengenai lawannya ia tetap mematikan. Satu tapak Jian Chen akhirnya mengenai dada salah satu pendekar musuh. Pendekar itu awalnya hanya terdorong beberapa langkah dengan dada yang terasa sesak, tetapi 1 detik kemudian pandangannya tiba-tiba menjadi kabur sebelum akhirnya menjadi gelap untuk selamanya. Walau tidak terlihat luka luar di kulitnya tetapi serangan tapak Jian Chen dapat menghancurkan bagian jantung dalam tubuh lawannya. Jadi meski ia membunuh salah satu dari mereka, pendekar di dekatnya tidak menyadarinya. Kalaupun melihatnya mereka beranggapan bahwa rekannya itu tak sadarkan diri. Serangan tapaknya sangat kuat. Berhati-hatilah atau kau akan pingsan dibuatnya. Seru salah satu pendekar. Jian Chen bisa melihat masih tidak ada yang menyadari rekan mereka telah tumbang. Jian Chen terus menggunakan serangan tapaknya lebih kuat lagi sambil menghindari serangan yang ada. Saat mereka masih asik menyerang, cahaya di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap gulita seolah diserap oleh sesuatu. Umumnya pendekar alam langit dan alam hampa mempunyai indera yang tajam terlepas dari penglihatannya saja. Jadi meski gelap teknik itu tidak terlalu cukup untuk melumpuhkan mereka namun Jian Chen menggunakannya untuk memberikan dirinya jeda sehingga dapat menyerang balik. Para pendekar tidak menyadari hal tersebut karena serangan Jian Chen tidak menimbulkan suara. Walau mereka bisa merasakan hawa keberadaan Jian Chen masih di dekatnya tetapi tidak untuk serangannya. Saat kegelapan menghilang, Jian Chen berhasil membunuh setengah dari mereka dengan serangan tapaknya yang mematikan. Para pendekar yang tersisa mematung sebelum berubah menjadi murka. Pendekar alam langit langsung mengeluarkan pusaka rahasianya masing-masing. Jian Chen melihat tersebut hanya tersenyum canggung. Jelas sekali para pendekar organisasi itu belum menyadari rekan-rekannya yang terkapar di tanah sudah kehilangan nyawa. Jian Chen kali ini terlebih dulu bergerak maju. Ketika dirinya disibukkan oleh para pendekar itu, Xiao Macan melakukan sesuatu. Episode sebelumnya, Eps 246, Kekacauan Kota 2. Episode berikutnya,
Eps 248, Jian Chen vs 2 Xiao. 148, Jian Chen vs 2 Xiao. Xiao Macan memberikan sebuah sinyal berupa cahaya biru yang ditembakkan ke atas langit. Cahaya itu adalah tanda agar Xiao Kelinci datang kemari. Tidak lama cahaya itu dinyalakan, Xiao Kelinci akhirnya mendatanginya. Wajahnya seketika terkejut melihat situasi Xiao Macan yang di kondisi terpuruk. Apa yang terjadi? Kau hanya pergi beberapa menit lalu dan sudah terluka parah seperti ini. Gadis itu bertanya dengan nada yang sedikit mengomel. Xiao Macan berdecak kesal sebelum menunjuk Jian Chen yang sedang bertarung dengan lawan-lawannya. Aku terluka karena dia. Aku tak bisa mengalahkannya sendiri, jadi aku membutuhkan bantuanmu. Perhatian Xiao Kelinci langsung tertuju pada apa yang ditunjuk rekannya. Terlihat di sana ada pertarungan Jian Chen bersama beberapa pendekar. Melawan beberapa alam langit sebanyak itu bukanlah hal aneh di dunia persilatan selama ia mempunyai kekuatan yang cukup tinggi. Xiao Kelinci hanya tidak terbiasa dengan gaya bertarung Jian Chen yang menggunakan tangan kosong sementara lawannya justru menggunakan pusaka. Kemampuannya kemungkinan berada di antara kita, tidak, bahkan lebih kuat dariku. Aku yakin titik kekuatannya berada pada jumlah tenaga dalamnya yang banyak. Xiao Macan menjelaskan kekuatan Jian Chen. Xiao Kelinci menoleh kembali ke arah Xiao Macan. Maksudmu dia adalah pendekar ahli tenaga dalam? Xiao Macan mengangguk lalu menjelaskan bahwa Jian Chen ada kemungkinan pendekar tangan kosong juga mengingat ia bertarung seperti itu di depannya. Satu pukulannya mengenai tubuhku hingga beberapa tulang rusukku patah. Aku menggunakan pil serta tenaga dalam untuk memulihkannya, namun tetap saja aku tidak bisa dibilang telah sembuh sempurna. Kekuatan pukulan yang dikeluarkan Jian Chen hampir sama dengan pukulan dengan gadis di sampingnya. Xiao Kelinci juga mempunyai keterampilan soal ilmu tangan kosong terutama tendangannya yang mematikan. Xiao Kelinci tidak terkejut ataupun takut setelah mendengar cerita tersebut. Justru gadis itu lebih berantusias dan siap bertarung dengan Jian Chen sekarang. Ketika menyadari apa yang hendak gadis itu lakukan, Xiao Macan menahannya. Jangan bertindak terlebih dulu, kita tunggu beberapa saat lagi. Apa maksudmu? Dia sedang disibukkan sekarang, bukankah lebih baik menyerangnya bersama-sama? Xiao Macan menggeleng pelan, ia mempunyai caranya sendiri. Tunggu dulu sampai mereka terbunuh. Aku yakin setelah itu tenaga dalamnya akan hampir tidak tersisa. Secara jelas Xiao Macan ingin mengorbankan para pendekar alam langit agar menguras tenaga dalam Jian Chen sebanyak mungkin. Saat setelah itu ia akan bergerak menyerangnya. Lagi pula fakta ia dapat dipukul demikian jauhnya oleh pemuda itu menunjukkan tenaga dalam Jian Chen sudah hampir berkurang banyak. Xiao Kelinci tidak terlalu menyukai saran tersebut tetapi ia juga tidak membantahnya. Keduanya akhirnya menonton Jian Chen dari jauh yang sedang bertarung dengan pendekar alam langit dan mengunggulinya. Pertarungan Jian Chen semakin sengit ketika pendekar alam langit itu menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Ia berusaha agar tidak terlalu bergerak jauh agar kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Meski kerepotan Jian Chen tidak didesak, perlahan tapi pasti satu persatu dari mereka tumbang ke tanah dengan serangan tapaknya. Karena jumlah lawan semakin menurun otomatis Jian Chen juga perlahan mengungguli pertarungan. Dia seberapa kuat fisiknya hingga sekali serangan bisa membuat lawannya pingsan. Para pendekar alam langit menyadari kekuatan lawannya sangat tinggi sehingga bisa mengimbangi mereka semua namun serangan tapaknya setidaknya membutuhkan tenaga dalam yang besar. Selain itu mereka juga memikirkan yang lain, yaitu pendekar-pendekar yang pingsan di dekat mereka belum ada yang terbangun.
Pendekar organisasi itu berharap mereka cepat kembali dan membantu dalam melawan Jian Chen. Seolah mengerti apa yang mereka pikirkan, Jian Chen langsung tersenyum dengan mengejek. Kalian berharap mereka tersadar dan membantu kembali. Maaf jika mengecewakanmu, tetapi sampai kapanpun kalian menunggu, mereka tidak akan terbangun lagi. Mendengar itu pendekar alam langit yang tersisa menahan nafasnya. Kau sengaja berbohong agar kami lengah. Kau boleh memeriksanya jika kau tidak percaya. Jian Chen lalu memutar kakinya dan menggunakan teknik tendangan kuat. Tendangan itu dilapisi tenaga dalam besar sehingga menimbulkan gelombang angin yang lumayan, walaupun tidak membuat mereka terluka namun cukup membuatnya terdorong. Di saat ada jarak tersebut, para pendekar organisasi menyempatkan membangunkan mereka yang sudah tergeletak di tanah dengan menggunakan kaki. Mereka menggoyangkan tubuh rekannya tetapi tetap tidak ada yang terbangun. Saat itulah mereka sadar bahwa nafas rekan-rekannya sudah berhenti dengan mata yang masih terbuka lebar. Itu berarti selama pertarungan berlangsung Jian Chen dapat membunuh lawannya dalam sekali serangan. Kau tidak berpikir kabur atau sebagainya bukan? Jian Chen tersenyum lebar sebelum melepaskan teknik tekanannya yang membuat pendekar organisasi yang tersisa mematung di tempat. Jian Chen tidak menunggu reaksi mereka yang ketakutan melainkan bergerak cepat menghabisi lawan-lawannya dengan sekali serangan sampai akhirnya ia berhasil membunuh semuanya. Kalian benar-benar kejam. Tidak menganggap rekan sekutumu sebagai pihak kalian. Jian Chen menatap ke atas, terlihat ada dua orang yang sedang melayang di udara, menontonnya. Dua orang itu tidak menyembunyikan hawa keberadaannya, justru mereka sengaja agar Jian Chen mengetahuinya. Pendekar tampan, aku belum pernah mendengar kekuatanmu di dunia persilatan. Apakah kau berasal dari luar kekaisaran? Xiao Kelinci bertanya dengan senyuman manisnya. Aku asli berasal dari sini, anggap saja aku sedang keluar dari pelatihanku. Oh, begitu. Xiao Kelinci mengangguk-angguk kepalanya. Aku ingin bertanya sesuatu hanya karena penasaran, bagaimana kalau kau bergabung dengan organisasi kami? Sebelum terjadi pertarungan yang membuatmu mati sebaiknya kau pikirkan dengan tawaranku. Mungkin dengan bergabungnya dirimu kita bisa jadi menjalin sepasang kekasih. Jian Chen tersenyum tipis. Aku tidak tertarik dengan organisasi kalian dan maaf soal kekasih. Aku sudah mempunyai orang yang kucintai dan wajahmu bukan seleraku. Xiao Kelinci tidak marah tetapi tertawa cukup keras. Pendekar tampan, kau sungguh menarik hatiku. Aku menawarkan sekali lagi karena kebetulan ada satu kursi yang kosong setelah salah satu Xiao kami dibunuh. Aku juga akan melupakan kejadian atas apa yang kau lakukan pada rekanku, jadi bergabunglah dengan kami. Xiao Kelinci lebih kuat dari Xiao Macan meski ia seorang perempuan, mungkin ada jarak yang lebar antara kekuatan keduanya. Jian Chen tertawa kecil. Untuk Xiao yang kosong itu akulah yang membunuhnya jika kau mau mengetahui. Apa maksudmu? Kau membual. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak tetapi aku punya sesuatu darinya setelah aku membunuhnya. Jian Chen mengeluarkan dua pedang pusaka dari cincin ruang yang sebelumnya dimiliki oleh Xiao Kuda. Apa kau mengenal dua senjata ini? Aku sengaja menyimpannya karena dua pedang ini terlihat sangat bagus. Xiao Kelinci dan Xiao Macan tercengang bersamaan. Mereka tidak menyangka sosok pemuda di depannya adalah orang yang sama yang telah membunuh salah satu dari Xiao mereka. Episode sebelumnya, Eps 247, Kekacauan Kota 3. Episode berikutnya, Eps 249, Jian Chen vs 2 Xiao 2. Eps 249, Jian Chen vs 2 Xiao 2. Jian Chen menggenggam dua pusakanya lebih erat,
sejujurnya ia belum terbiasa dengan dua senjata ada di tangannya. Baiklah, tinggal giliran kalian untuk menyusulnya, jadi siapa yang mau ke alam baka duluan? Sio kelinci bertepuk tangan sambil tersenyum mengejek, bagus, bagus, kalau begitu tidak ada alasan lain aku harus menahan kekuatanku untuk membunuh. Meski harus diakui keduanya terkejut, Sio kelinci tidak menunjukkan ketakutan pada Jian Chen. Salah satu faktor alasannya adalah karena lawannya tidak dalam kondisi prima sekarang mengingat sudah bertarung lama dengan pendekar tingkat tinggi, setidaknya itu yang gadis itu pikirkan. Sio kelinci mengalirkan tenaga dalam pada kedua kakinya dengan cukup besar, sambil tersenyum sinis dia berkata, "Aku ingin lihat seberapa besar kekuatanmu bisa menghindari seranganku." Sio kelinci tiba-tiba menghilang dari pandangan sebelum sedetik kemudian berada di dekat Jian Chen. Gadis itu kemudian melepaskan tendangan kuat padanya. Jian Chen sendiri hampir kesulitan melihat kecepatan gadis itu sehingga tidak punya waktu untuk menghindar. Ia mengangkat dua pedangnya untuk menahan tendangan tersebut dan hasilnya ia terdorong cukup jauh. Belum selesai Jian Chen menyeimbangkan tubuhnya, Sio kelinci sudah berada di dekatnya lagi. Jian Chen kembali menahan tendangan itu dengan pedangnya dan hasilnya terjadi serupa dengan ia terlempar jauh. Kedua tangan Jian Chen terasa sakit akibat tendangan Sio kelinci. Harus ia akui teknik tendangan gadis itu sangat kuat. Nyatanya Sio kelinci tidak mau memberikan jeda. Dengan kecepatan yang seperti berteleportasi gadis itu terus bergerak mendekati Jian Chen, tetapi kali ini Jian Chen sudah siap. Jian Chen membuktikan kemampuannya dengan berhasil menghindari serangan tendangan itu, sekaligus membuat gadis itu sedikit terkejut. Biarpun bereaksi Sio kelinci tidak berhenti menyerang, dia terus melepaskan tendangan berikutnya dan berikutnya. Tendangan Sio kelinci semakin bertambah kuat serta cepat dari serangan sebelumnya. Biarpun bukan pengguna elemen tetapi setiap kakinya terayun akan menciptakan api akibat dari tendangannya yang bergesekan dengan udara. Jian Chen terus menghindari tendangannya beberapa waktu. Saat ia hendak menyerang balik, Sio kelinci nyatanya sudah menyadarinya. Sio kelinci menggunakan gerakan tipuan yang semula mengarah kepala Jian Chen lalu pindah ke arah bagian perut. Jian Chen tidak punya waktu untuk mengangkat pedangnya sehingga ia menggunakan elemen besi pada perutnya yang berhasil menahan tendangan kuat itu. Meski tidak terluka, Jian Chen tetap terdorong belasan meter. Jian Chen buru-buru mendapatkan keseimbangan saat mendarat di tanah. Hal yang pertama ia lakukan adalah menepuk-nepuk jubahnya yang sedikit terbakar akibat serangan dari tendangan lawannya. Sio kelinci menatap ke arah perut Jian Chen dengan sedikit heran. Biarpun dia berhasil mendesak Jian Chen tetapi lawannya itu masih terbilang cukup tenang dalam situasinya. Satu hal lagi yang tidak lepas dari pikiran Sio kelinci. Ia baru pertama kali melihat seseorang yang berhasil selamat tanpa cedera dari tendangan mautnya. Sio kelinci mengerutkan dahinya saat ia merasakan kakinya seperti menendang benda keras ketika berhasil menyentuh Jian Chen. Kemampuanmu sangat tinggi, tidak mengherankan Sio kuda dapat terbunuh di tanganmu. Kau adalah orang ke-10 yang berhasil selamat setelah menerima tendanganku. Jian Chen masih terlihat tenang, ia tersenyum lebar pada Sio kelinci. Apakah aku harus tersanjung dengan pujian itu? Harus kuakui tendanganmu cukup kuat. Sio kelinci sedikit bereaksi dengan mengepalkan tangannya keras. Teknik tendangannya merupakan teknik kelas tinggi yang tidak banyak yang menyamainya. Jadi apa dia tidak akan ikut bertarung? Jian Chen beralih dan menunjuk Sio macan yang masih menontonnya dari jauh. Dia akan bertarung tetapi berada di jarak jauh. Sio kelinci mengangkat bahunya. Cukup basa-basinya, kita akan mulai serius sekarang. Sio kelinci memberikan tanda pada Sio macan untuk ikut bersama menyerang.
sebelumnya atas perintahnya lah Xiao Macan masih belum bergerak. Xiao Macan tetap melayang di udara, ia kemudian mengeluarkan ratusan belati di cincin ruangnya. Belati itu sengaja dilepaskan ke udara namun ia tidak terjatuh melainkan melayang di udara. Dengan menggunakan elemen gravitasinya ia bisa menggerakkan ratusan belati itu secara bersamaan. Setiap belati merupakan sebuah pusaka yang kuat dan juga tajam. Xiao Macan menggerakkan belati itu seperti makhluk hidup yang mempunyai pikiran sendiri. Dia menggerakkan tangannya seketika ratusan belati itu bergerak ke arah Jian Chen layaknya seperti sekelompok lebah. Jian Chen sedikit tertegun namun sebelum ia melihat itu lebih lama Xiao Kelinci tidak langsung bergerak dan mempersempit jarak keduanya. Tidak bisakah kau sabar sedikit, manis? Huff. Baru mengetahui paras mudaku yang cantik, kalau begitu aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit. Jian Chen tertawa kecil sambil sesekali menghindari serangannya. Muda. Sulit mengatakan demikian jika di depanku sekarang adalah gadis yang lebih tua dari nenek-nenek sekalipun. Xiao Kelinci berdecak geram dan menyerang Jian Chen sekuat tenaga. Ia juga terus mempersempit jaraknya agar menyibukkan pemuda itu. Xiao Macan membantunya dari jarak jauh dengan ratusan belati yang digerakkan. Pertama-tama Jian Chen memfokuskan menghindar daripada menahan serangan gadis itu. Jian Chen berusaha mengambil jarak karena kalau keduanya terus berdekatan, pakaian Jian Chen bisa-bisa habis terbakar karena api yang dikeluarkan gadis itu. Sesekali belati menyerang Jian Chen untuk memecah konsentrasinya. Jian Chen tidak tinggal diam begitu saja, dengan dua pedangnya ia menebas belati itu satu persatu dan menghancurkannya. Belati yang hancur langsung jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Jian Chen terus menebas belati-belati dan menguranginya sebanyak mungkin. Dua pedang pusakanya yaitu pedang aturan dan pedang hukum memiliki ketajaman yang tidak berbeda jauh dengan pedang Dewa Asura. Dengan kemampuannya dalam memainkan pedang, Jian Chen berhasil menghancurkan beberapa dari belati tersebut. Jian Chen amat fokus pada belati sampai tidak menyadari Xiao Kelinci sudah berada di belakangnya. Xiao Kelinci memberikan tendangan ke arah kepala Jian Chen. Ia yang dipikir Jian Chen bakalan mati ternyata masih menghindari serangan itu tanpa menoleh sedikitpun. Bagaimana? Bagaimana bisa kau menyadarinya? Xiao Kelinci terkejut. Sejak awal, aku mengetahui kau menggunakan ilusi juga dalam teknik tendanganmu dan secara diam-diam bergerak ke arah titik butaku. Meski aku sedikit terkejut tetapi aku lebih berpengalaman dalam berhadapan trik yang seperti itu. Jian Chen mengayunkan kakinya menggunakan teknik tendangan yang memutar. Melihat itu Xiao Kelinci buru-buru menahannya dengan kedua tangan. Saat bersentuhan, tulang lengan gadis itu menjerit kesakitan saat merasakan kekuatan tendangan Jian Chen yang besar. Selain itu ia juga terlempar belasan meter hingga berhenti sampai mengenai tanah. Saat Xiao Kelinci berada jauh darinya Jian Chen memfokuskan kembali menghancurkan belati yang saat ini menuju ke arahnya. Elemental api, hembusan nafas api. Jian Chen menyemburkan api hitam di mulutnya yang cukup besar dan meluas lebar. Api hitam itu bersuhu sangat tinggi, bukan hanya melelehkan pusakanya melainkan merubahnya menjadi butiran debu. Dalam waktu singkat, ratusan belati itu telah sirna di telan udara. Jian Chen menyeka bibirnya sambil tersenyum lebar. Harus Jian Chen akui, kekuatan yang diberikan Lili padanya sangat kuat, dapat meningkatkan kekuatannya hingga puluhan kali lipat. Episode sebelumnya, Eps 248, Jian Chen vs 2 Xiao. Episode berikutnya, Eps 250, Jian Chen vs 2 Xiao 30, Jian Chen vs 2 Xiao 3. Saat Jian Chen masih sibuk dengan dua lawan tangguhnya,
situasi luar perbatasan kota sebenarnya sedang dalam keadaan ujungnya. Lun Zi yang sebelumnya khawatir berat dengan pasukannya kini sudah mendapatkan kepercayaan dirinya gara-gara 3 hal. Pertama, antara ia dan Wu Yi yang bertarung sampai saat ini, ia dalam kondisi mengunggulinya. Wu Yi sudah mengalami beberapa luka di tubuhnya dan nafasnya sudah tidak teratur lagi. Meski ia yakin tidak bisa membunuh atau mengalahkan pria pensiunan itu, namun situasi setidaknya berada di pihaknya. Kedua yang membuat Lun Zi bernafas lega yaitu dengan kepergian Xiao Kelinci yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Lun Zi berpikir Xiao Kelinci akan masuk dalam pertarungan di luar perbatasan seperti yang pasukan kekaisaran pikirkan, namun keadaan jelas tidak sesuai dugaannya. Entah alasan apa Xiao Kelinci tiba-tiba menghilang di udara ketika mereka melihat ke atas. Walau tidak tahu kemana perginya, namun itu adalah kesempatan agar pasukan kekaisaran untuk terus menyerang maju. Xiao Kelinci memang sangat kuat, keberadaannya di perang ini bisa membalikan situasi peperangan. Dan terakhir yang membuat Lun Zi merasa lega karena peperangan ini, pihaknya lah yang mendesak pasukan organisasi. Jumlah pasukan kekaisaran umumnya lebih banyak dibandingkan jumlah pasukan organisasi, jadi tidak mengherankan posisinya jadi seperti ini jika tidak ada Xiao Kelinci yang ikut serta. Apa hanya ini kemampuanmu setelah sekian lama menghilang? Lun Zi tersenyum mengejek pada Wu Yi yang mulai kesusahan menghadapinya. Kau pikir akan menang melawanku? Biarpun aku kalah duel di sini tetapi tidak untuk peperangan ini. Apa maksudmu? Wu Yi tersenyum penuh makna. Kau akan menyadarinya beberapa saat lagi. Wu Yi memberikan satu isyarat pada salah satu pendekar yang tak jauh darinya berdiri. Pendekar itu mengangguk pelan. Ia mengeluarkan sebuah tabung dari cincin ruangnya sebelum menarik sumbu di bawah tabung itu. Tabung itu melepaskan tembakan ke udara dan menimbulkan suara ledakan yang keras. Ekspresi Lun Zi memburuk melihatnya. Ia yakin tanda kembang api itu bukanlah hal yang menguntungkan bagi pasukannya. Benar saja, tidak lama kembang api itu dinyalakan. Ada pasukan organisasi lain yang datang dari 12 sisi pasukan kekaisaran dan menjempitnya. 2 pasukan yang datang itu adalah bala bantuan dari pasukan musuh, jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukan kekaisaran. Dengan penyerangan dari 2 sisi tersebut, posisi pasukan kekaisaran tidak diuntungkan setelah diserang di depan, kiri dan kanannya. Kau... Seberapa banyak jumlah kalian? Lun Zi berkata geram dan sedikit kesal. Apa kau pikir kami kekurangan jumlah? Seperti itu, ingat tujuan kami selain mendapatkan kitab adalah menghancurkan kota. Butuh ribuan pendekar untuk melakukan penghancuran sebesar kota Anshan. Tangan Lun Zi mengepal keras. Memang sejak awal terlalu sedikit jumlah pasukan organisasi yang melawan mereka. Mendapatkan kitab adalah cerita lain, sementara ingin menghancurkan kota adalah perkara berbeda. Dari awal Wu Yi tetap tenang karena mengetahui situasinya dengan jelas. Saat bertarung dengan Lun Zi, ia melihat Xiao Kelinci terbang cepat memasuki perbatasan kota. Meski tidak tahu apa yang terjadi, namun ia yakin masuknya Xiao gadis itu berkaitan dengan pemuda yang dilawannya beberapa jam lalu. Dengan 2 Xiao yang memiliki kekuatan tinggi, Wu Yi percaya bahwa pemuda yang dilawannya akan mudah dikalahkan, apalagi pemuda itu telah melewati pertarungan berat malam ini, kekuatannya tidak akan prima semula. Sepertinya di luar sana cukup meriah. Apa peperangan sudah pada intinya? Jian Chen bertanya pada Xiao Kelinci yang masih terkejut melihat api hitam barusan. Ledakan kembang api barusan membuat Jian Chen tersadar bahwa peperangan masih berlanjut, hanya saja ia sedikit tertahan dengan 2 Xiao di dekatnya.
Jian Chen tidak memerlukan jawaban dari Xiao Kelinci ketika gadis itu justru malah memikirkan hal lain. Ia kemudian memasukkan kedua pedang pusakanya ke dalam cincin ruang. Sesaat setelah Jian Chen tidak memegang apapun, kedua tangan pemuda itu kemudian melakukan perubahan jenis yang membuat tangannya jadi bercahaya. Jian Chen menggunakan elemen cahayanya, namun saat ini bukan warna emas yang bersinar seperti biasanya, melainkan cahaya berwarna hitam pekat. Kedua tangan Jian Chen melakukan gerakan tarian singkat yang melukis sebuah naga di udara. Ini adalah teknik yang sama yang Jian Chen gunakan saat bertarung di klan Jian dulu. Tak lama kemudian, naga lukisan itu menjadi hidup sungguhan dan meraung keras. Bedanya jika dulu adalah naga emas, sekarang naga cahaya yang dikeluarkan Jian Chen adalah naga dengan cahaya hitam. Kekuatan naga cahaya hitam jauh lebih kuat dan lebih sempurna dari cahaya emas. Jian Chen tidak menunggu keterkejutan dua lawannya, ia menggerakkan sedikit tangannya seketika naga itu mulai menoleh ke arah Xiao Macan sebelum bergerak cepat menuju ke tempatnya. Ilusi. Tidak, ini terlalu nyata. Xiao Macan berusaha tetap tenang dan melihat naga hitam itu. Naga cahaya hitam bergerak cepat dan dengan waktu singkat sudah ada di dekatnya. Xiao Macan tidak bisa berpikir lebih lama apakah ini ilusi atau naga betulan, yang pasti ia harus bergerak menjauhi naga itu. Xiao Macan mengeluarkan semacam bulatan energi berwarna ungu. Bulatan itu adalah tarikan gravitasi yang sangat kuat. Benda atau makhluk hidup apapun di dekatnya akan menempel ke bolanya seperti magnet. Gerakan naga itu jadi melambat akibat tarikan gravitasi Xiao Macan, tetapi tidak cukup membuatnya berhenti. Xiao Macan bergerak menjauh sambil sesekali melepaskan bola gravitasinya. Masalahnya naga itu juga tidak mau lepas darinya dan terus mengejarnya. Ketika melihat naga itu yang benar-benar sebuah naga asli dan bukan ilusi, Xiao Kelinci sudah berlari cepat dengan tenaga dalamnya. Gadis itu menyadari kekuatan Jian Chen sejak awal bukan tandingannya dan keduanya tidak bisa mengalahkannya walau mengeluarkan semua kekuatan sekalipun. Jian Chen melihat Xiao Kelinci yang berlari sambil tersenyum sinis. Ia kemudian menggunakan elemen cahaya yang bergerak sangat cepat ke arahnya. Dalam beberapa kedipan mata saja ia sudah mengejar dan menghadang di depannya. "Kenapa kau lari? Bukankah kau ingin bertarung denganku?" Xiao Kelinci menggigit bibirnya. Melihat kecepatan gerakan Jian Chen saja yang berada di atasnya, ia yakin tidak bisa lari dari pemuda itu. Xiao Kelinci merubah keadaannya menjadi senyuman manis dan terkesan canggung. "Bisakah kita lupakan yang terjadi sebelumnya? Aku yakin kau tidak akan membunuh gadis manis sepertiku." Jian Chen tertawa kecil. "Menurutmu? Lihatlah, bahkan di antara pendekar yang kulawan sebelumnya ada wanita. Bagaimana kondisi mereka? Ada perempuan yang Jian Chen lawan sebelumnya dan ia membunuhnya dalam sekali serangan tanpa belas kasihan." Xiao Kelinci mengumpat keras. Ia menyadari bersikap manis tidak merubah situasinya. "Apa kau ingin menggunakan cara kasar? Aku belum menggunakan semua jurusku dan kuyakin biarpun aku tidak bisa membunuhmu, satu tangan atau kakimu akan terlepas." Xiao Kelinci berkata dingin. Jian Chen tersenyum tipis dan tidak menjawabnya saat tiba-tiba menghilang dari pandangan gadis itu dan muncul di dekatnya. Kecepatan gerak Jian Chen jauh lebih tinggi daripada Xiao Kelinci. Ketika laki-laki itu berada di dekatnya, Xiao Kelinci terlambat bereaksi. Tangan Jian Chen dengan cepat memukul perut gadis itu dengan keras. Biarpun satu pukulan sudah cukup membuat gadis itu muntah darah dan hampir jatuh. Sebelum Xiao Kelinci tumbang ke tanah, Jian Chen meraih lehernya dan mencekiknya ke atas. Gadis itu meronta sesaat dan berusaha melepaskan tangan Jian Chen dari lehernya, tetapi kemudian ia dihadapkan dengan tenaga Jian Chen yang luar biasa kuat.
Lepaskan. Ku. Jian Chen mendengus dingin dan langsung membanting kepala Xiao kelinci ke tanah dengan keras, membuat gadis itu berhenti bernafas dan tutup mata untuk selamanya. Episode sebelumnya, Eps 249, Jian Chen vs 2 Xiao 2. Episode berikutnya, Eps 251, Jian Chen vs 2 Xiao 4.